Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Pada hari ini saya hendak menjelaskan materi PKN yaitu dampak globalisasi. Pada materi kali ini akan lebih terfokus pada dampak globalisasi di bidang ekonomi dan di bidang sosial budaya. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah kemajuan ekonomi mendorong setiap negara untuk mengadakan kegiatan ekonomi di negara lain, misalnya ekspor, impor, penanaman modal atau investasi, atau pendirian perusahaan di negara lain. Penanda globalisasi ekonomi adalah dibentuknya organisasi-organisasi internasional yang bekerja sama dengan Indonesia. Yang pertama adalah International Monetary Fund atau IMF, atau dalam bahasa Indonesia adalah Dana Moneter Internasional. Yang kedua adalah Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat APEC. Yang ketiga adalah World Trade Organization atau WTO, atau dalam bahasa Indonesia adalah Organisasi Perdagangan Dunia. Dan yang keempat adalah ASEAN Free Trade Agreement. Kita masuk ke organisasi yang pertama yaitu IMF, International Monetary Fund. International Monetary Fund dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 dan sekarang berpusat di Washington DC. IMF sendiri memiliki misi yaitu yang pertama, memajukan kerjasama moneter internasional dan memperluas perdagangan internasional. Yang kedua, membantu pengadaan sistem pembayaran multilateral terhadap perjanjian-perjanjian yang sedang berlaku antara para anggota dan memberi bantuan kredit kepada negara-negara anggota. Berikut adalah negara-negara yang terdaftar dalam IMF. Indonesia termasuk dalam anggota IMF yang memiliki hak suara. Bisa dilihat nomor 20. Yang kedua adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC dibentuk pada bulan November 1989 dan sampai sekarang berpusat di Canberra. Latar belakang dari APEC sendiri adalah maraknya organisasi perdagangan, lalu yang kedua adalah meningkatnya proteksionisme, yang ketiga adalah adanya perubahan cepat di dalam bidang ekonomi, dan yang keempat adalah pemikiran bahwa kemajuan ekonomi bisa tercapai bila ditunjang oleh dorongan pasar ke internasional. Kerjasama Indonesia antara APEC sendiri dibuktikan dengan adanya KTT APEC November 1994 yang dinyatakan dengan Deklarasi Bogor. Deklarasi Bogor tersebut memiliki 13 butir, tapi secara garis besar mewakili 3 poin berikut. Yang pertama, APEC mempromosikan kerjasama ekonomi berdasarkan tanggung jawab bersama, saling menghormati, dan keuntungan bersama. Yang kedua, APEC akan mempercepat usaha menghilangkan proteksi. APEC menyuruhkan seluruh anggota WTO untuk bekerjasama dengan APEC menuju liberalisasi perdagangan multilateral. Dan yang ketiga, APEC mengadopsi tujuan jangka panjang perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik. Selanjutnya adalah World Trade Organization atau WTO. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995. Sampai sekarang terdapat 135 negara anggota yang menjadi bagian dari WTO termasuk dengan Indonesia. WTO sendiri merupakan organisasi yang memiliki prinsip antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan perdagangan bebas, yaitu dengan melalui reduksi hambatan tarif dan non-tarif. Yang kedua, memastikan bahwa hambatan yang berlaku selalu dilaksanakan secara konsisten. Dan yang ketiga, mereduksi praktik-praktik yang tidak adil, contohnya seperti subsidi ekspor dan dumping. Yang terakhir ada ASEAN Free Trade Agreement atau disebut juga dengan AFTA. AFTA merupakan salah satu perjanjian negara-negara anggota ASEAN. Perjanjian ini berintikan akan dilaksanakannya perdagangan bebas di Asia Pasifik yang dimulai pada tahun 2003. Globalisasi sosial budaya. Globalisasi sosial budaya adalah terjadinya kehidupan sosial budaya yang saling mempengaruhi di seluruh dunia. Contoh yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari adalah gaya berpakaian, gaya hidup artis Hollywood yang diikuti oleh banyak orang di berbagai belahan dunia.
Berikut adalah poin-poin penting dari terjadinya globalisasi. Yang pertama, mempermudah pengembangan berbagai kemajuan yang dicapai oleh negara lain. Yang kedua, mempermudah hubungan kerja antara satu negara dan negara yang lain. Yang ketiga, mempermudah bangsa Indonesia untuk mengenalkan berbagai keunggulan yang dimiliki kepada negara lain. Dan yang terakhir, mempermudah bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang harus didatangkan dari negara lain. Demikian materi ini saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar di bawah atau di dalam forum Google Classroom. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Sekian dan terima kasih dan selamat belajar.